Sabar, 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 Dua, sabar. tiga. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Mata Kuliah Dosen Perpajakan, Ibu Asra Tandiderung, SMM. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan materi yang telah kami kerjakan terkait perhitungan pajak PPh satu, yaitu pajak pribadi atau perusahaan pribadi. Dan sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Dan ada saya sendiri, Muhammad Rafli Pratama dengan NIM 64231367. Dan rekan saya. Saya Ridho Salvadsdi dengan NIM 64231288. Saya Muhammad Marsal dengan NIM 642311541. Saya Fahri Hamdani dengan NIM 64231553. Nama saya Kevin Nathanael Mantoro dengan NIM 64231990. Nama Dan saya langsung saja, Pojati dengan NIM 1505. ya maaf. Dan langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian manajemen perpajakan. Apa sih manajemen perpajakan itu? Manajemen perpajakan adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kewajiban perpajakan mereka dengan tujuan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Swandi pada tahun 2008, manajemen pajak mencakup perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak. Dan ada pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Penjelasannya adalah PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh karyawan. Berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia, PPh 21 harus dihitung dan dilaporkan secara tepat untuk memastikan kepatuhan serta menghindari sanksi dari otoritas pajak. Dari Sutanto 2014. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya adalah metode perhitungan PPh 21. Ada beberapa metode dalam perhitungan PPh 21 yang dapat digunakan oleh perusahaan pribadi. Yang pertama, metode gross, yaitu karyawan menanggung sendiri pajak penghasilannya yang dipotong langsung dari gaji. Yang kedua, metode net. Perusahaan menanggung pajak penghasilan karyawan sehingga tidak mengurangi take home pay. Yang ketiga, metode gross up. Perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sehingga penghasilan karyawan tetap utuh setelah dipotong. Pohan 2016. Selanjutnya adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan melalui perencanaan yang baik. Perusahaan dapat memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi beban pajaknya tanpa melanggar peraturan hukum MUIS 2010. Ini termasuk pemilihan metode pemotongan PPh 21 yang paling efisien sesuai dengan kondisi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada dampak manajemen pajak terhadap kinerja perusahaan. Manajemen pajak yang efektif tidak hanya mempengaruhi beban pajak, tetapi juga dapat meningkatkan likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Dengan memilih metode perhitungan PPh 21 yang tepat, perusahaan dapat mengelola cash flow dengan lebih baik dan mendukung pertumbuhan usaha pada tahun 2013. Berikut data pajak. Data pajak yang dipakai: nama Ridho Salvakdi, status kawin 2 anak, tanggungan 3, pekerjaan pegawai PT Samsu, gaji bulanan 15 juta rupiah, iuran pensiun 200.000 per bulan. Oleh karena Ridho Salvakdi berstatus kawin dan memiliki tanggungan 3, maka Ridho Salvakdi menggunakan terkategori B dengan tarif 6%. Perhitungan pajak. Ridho Salpakdi, pegawai PT Samsu, menikah dua anak dengan gaji sebulan sebesar 15 miliar rupiah. PT Samsung mengikuti program BPJS
tenaga kerjaan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja masing-masing 0,5% dan 0,2% dari gajinya. Sedangkan Ridho Salfakri membayar iuran JHT sebesar 4% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Samsu juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya, membayarkan iuran pensiun untuk Marcel ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp200.000. Hitunglah PPh 21 dengan aturan lama dan aturan baru. Gaji sebulan 15 juta atau 15 juta. Premi jaminan kecelakaan kerja 0,5%. 75 juta. Premi jaminan kematian 0,2. Dibagi 30 juta ditambah penghasilan bruto 15 juta 105 ribu rupiah. Dikurang biaya jabatan 5% dikali 15 juta 105 ribu dikurang 500 ribu rupiah. Iuran JHT 4% dikali 15 juta dibagi 600 ribu. Iuran pensiun 200 dikurang penghasilan neto sebulan yaitu 13.805. Penghasilan neto setahun yaitu 13.850.000 dikali 12 bulan yaitu hasilnya sama dengan 660.000 rupiah. Next, teman saya akan jelaskan. Selanjutnya ada PTKP. Wajib pajak pribadinya 54 juta. Karena kawin dengan 2 anak, jadi 4.500.000 dikalikan dengan 3, termasuk ibunya. Sama dengan 13.500.000. Jadi total PTKP-nya sama dengan 67.500.000 rupiah. Dan penghasilan neto setahun dikurangi total PTKP, yaitu 165.660.000 rupiah dikurang 67.500.000 rupiah sama dengan 98.160.000 rupiah. Itu sudah termasuk penghasilan kena pajak. Dan ini peraturan yang lama 5% dikali 60 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Dan 15% dikali 38.160.000 rupiah sama dengan 5.724.000 rupiah ditambah 8.724.000 rupiah per tahun. Itu hasilnya ya. Dan selanjutnya ada PPh 21 per bulan. Hasilnya 8.724.000 rupiah dibagi 12 yaitu 12 setahunnya sama dengan 727 rupiah. Dan ini ada peraturan barunya 5% dikali 15 juta sama dengan 750.000 per bulan. 8.724.000 itu dihitung 11 dikali 750.000. Dan ada 8.724.000 dikurang 8.250.000 sama dengan 474.000. Dan terakhir ada 8.250.000 ditambah 474.000 sama dengan 8.724.000. Maaf. Selanjutnya mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada dosen sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.